Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saudara Tan Xian, kamu tidak bisa gegabah. Pang Tong memiliki kekuatan pemurnian jiwa tahap ke-7, dan dia murid dari Penatua ke-4. Luo Fan cemas. Mu Mengyi bergema dengan cemas, kakak senior Luo benar. Jika kamu mengambil inisiatif untuk membunuh, kamu akan melanggar aturan. Mulut Tan Yun sedikit terangkat. Mengyi, saudara Luo, jangan khawatir, saya punya perhitungan sendiri. Saudara Luo ayo. Melihat bahwa Tan Yun telah memutuskan, Luo Fan yakin, oke, aku akan mendengarkanmu dari Tan Xian. Setelah itu, Luo Fan mengendarai perahu roh dengan Tan Yun dan Mu Mengyi, dan terbang menuju domain lembah peri ke-4 60.000 mil jauhnya, di bawah kendali tetua ke-4. 1,5 jam kemudian, matahari terbenam. Luo Fan mengendarai perahu roh dan terbang ke bawah, di luar lembah peri. Tan Yun, dengan niat membunuh yang kuat, melirik larangan lembah abadi Pantong dengan jijik. Dia tidak mencabut larangan itu, tetapi memandang Luo Fan dan berkata, "Saudara Luo, panggil dia." Oke, Luo Fan memikirkan adegan dipermalukan dan dipukuli oleh Pang Tong tadi malam. Dia segera berteriak dengan mata merah, "Pang Tong, keluar." Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah suara yang mengandung niat membunuh tiba-tiba keluar dari lembah peri. "Haha, Luo Fan, aku pikir kamu banci, tapi berani memarahiku." Segera, ketika tirai cahaya dilarang berkedip di pintu masuk lembah peri, ketika seorang pemuda jangkung keluar dari lembah, tiba-tiba, matanya menyala, menatap Mu Mengyi dengan mata menyipit. Adapun kondisi pemurnian jiwa tahap ketiga, Tan Yun langsung mengabaikannya. Hah! Dia membuka kipas lipat di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kakakmu, selama kamu mengikutiku malam ini, aku bisa melupakan Luo Fan karena menghinaku barusan, kalau tidak." Suara Pang Tong tiba-tiba berhenti, hanya merasakan sosok di depannya bergoyang, dan kemudian pusing karena rasa sakit yang berapi-api di wajah kanannya. Dia ditampar oleh Tan Yun. Sebelum Pang Tong mendarat, sosok Tan Yun melintas, tangannya dengan kuat mencekik leher Pang Tong dan mengangkatnya. Pang Tong menatap Tan Yun dengan ngeri. Karena dicekik, dia ragu-ragu dan berkata, "Kamu, siapa kamu?" Tan Yun menutup telinga, masih mencekik lehernya, menatap Luo Fan dan berkata, "Saudara Luo, bagaimana dia memimpin orang untuk menghinamu tadi malam, kamu akan membalas sekarang." "Oke, Tan Xian." Setelah Luo Fan menjawab, matanya merah, dan cincin alam semesta berkedip, memegang cambuk hitam panjang, dia mendekati Pang Tong. "Marga Pang, hari ini aku akan membiarkan kamu, gimana rasanya dicambuk?" Luo Fan melambaikan tangan kanannya dan cambuk itu mengarah ke Pang Tong seperti ular hitam. "Berhenti berjuang, kamu akan mati jika bergerak." Suara iblis Tan Yun terdengar di telinga Pang Tong. Cambuk Wu menghantam tubuh Pang Tong, dan tiba-tiba kulit di dadanya pecah-pecah. "Ah!" Pang Tong menjerit. Tiba-tiba, cincin Qian Kun di tangan kanannya menyala, memegang pedang terbang dan menusuk Tan Yun di belakang. "Tidak peduli siapa kamu, aku ingin kamu mati." Retakan. Tan Yun mencekik leher Pang Tong dengan tangan kirinya, dan membalikkan tubuhnya ke samping dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, tangan kanannya terulur dan meraih pergelangan tangan Pang Tong, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, merobek seluruh lengannya. "Tidak!" Pang Tong menjerit menakutkan, "Siapa kamu?" "Mengyi adalah wanitaku, menurutmu siapa aku?" Tan Yun menginjak kaki kiri Pang Tong saat dia berbicara. "Mungkinkah kamu Tan Yun?" Pang Tong berteriak tak percaya, "Apakah kamu tidak mati? Mengapa kamu masih hidup? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini." Tan Yun mencibir, "Saudara Luo, beri pukulan keras." Luo Fan terus mencambuk. Setelah beberapa napas, dia menarik kulit dan daging Pang Tong, lalu membanting pipi Pang Tong dengan keras.
Setiap cambuk membawa setetes darah. Setelah beberapa saat, Pang Tong kehilangan penampilan aslinya. Tan Yun, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah murid dari tetua keempat. Kamu akan mati telah memperlakukan seperti ini. Pang Tong marah. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, aku tidak tahu apakah aku akan mati, tapi aku tahu kamu sudah mati. Apa yang kamu berani mengganggu wanitaku? Tan Yun menendang dan mematahkan kaki Pang Tong. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku aku tidak akan berani lagi. Pang Tong terkejut, dan gumpalan cairan kuning keluar dari selangkangannya. Mata Dewa Hongmeng, mata Tan Yun yang dalam bersinar dengan cahaya merah, dan ketika dia bertemu Pang Tong, ekspresi Pang Tong menjadi kusam. Tan Yun melihat kembali ke Luo Fan, dan berkata sambil berpikir, di mana kebanyakan orang di portal abadi kita. Luo Fan berkata tanpa ragu, karena ada gulungan bintang bulan ruang waktu yang dipasang di dojo ruang waktu untuk menyediakan murid-murid pil abadi kita untuk berkultivasi, ada kebanyakan orang di sana pada hari kerja. Setelah Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dia melihat kembali ke Pang Tong dan berkata dengan dominan, kamu segera pergi ke dojo ruang waktu, di depan semua orang, berteriak 3 kali bahwa Mu Mengyi adalah wanita Tan Yun. Kamu beritahu semua orang, yang berani, kamu milik mereka setelah mereka keluar dari lapangan, dan kemudian meminta maaf, mengerti? Mengerti. Pang Tong mengangguk. Turun. Setelah Tan Yun melepaskan Pang Tong mengeluarkan pedang terbangnya, menaiki pedang terbang, dan menembak ke arah dojo ruang dan waktu. Ruang dan waktu dibangun di tanah rahasia divisi pil, di lembah peri di timur laut, menempati area seluas 10 mil. 1 jam kemudian, malam semakin larut, dan bulan terbenam di langit. Pada saat ini, dapat dilihat secara samar bahwa di dojo ruang waktu, seorang murid divisi pil yang terkenal, beberapa memiliki percakapan yang baik, beberapa bertukar pengalaman kultivasi dan pengalaman alkimia mereka. Pada saat ini, tiba-tiba, 3 teriakan berturut-turut jatuh dari langit. Semuanya, Mu Mengyi adalah wanita Tan Yun. Tapi aku, Pang Tong, tidak punya mata, mencoba mengganggu suster mudamu. Sialan aku. Kalian yang ingin mengganggu suster juniormu dengarkan dengan jelas, cepat singkirkan pikiranmu, jika tidak, akhirnya akan sama denganku. Ribuan murid memandang ke langit, tetapi melihat langit malam, Pang Tong di atas pedang terbang, dengan kekuatan spiritual di telapak tangan kirinya, mengenai alisnya. Ledakan, kepala Pang Tong hancur, dan mayat itu jatuh dari pedang terbang ke dojo ruang waktu. Ribuan murid melihat sisa-sisa Pang Tong. Apa yang terjadi? Pang Tong benar-benar bunuh diri. Iya, apa yang membuat dia bunuh diri? Selain itu, Mu Mengyi adalah salah satu dari 9 wanita cantik di seluruh gerbang peri kita. Tapi siapapun pria yang tidak ingin mengambilnya sebagai miliknya. Kenapa Pang Tong bunuh diri? Itu benar, tapi kalian, lihat dia. Kakinya patah dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Apakah seseorang memaksanya? Kalau begitu perlu dikatakan, seseorang pasti telah memaksanya. Dia datang ke Tan Yun sebelum dia meninggal. Mungkinkah Tan Yun telah kembali dari kematian? Hehehehe, temanku benar-benar bercanda. Diperkirakan tulang Tan Yun di tanah abadi dimakan monster. Dia masih membangkitkan kentut. Pang Tong ini masih bermain misteri sebelum dia meninggal, mengatakan bahwa dia akan berakhir sepertinya, ketika dia mengatakan kalau mengganggu Mengyi. Ini benar-benar konyol. Ketika semua orang membicarakannya, pemandangan berikutnya di langit membuat semua orang jantungan. Semua orang melihat, tetapi melihat langit malam, 38 murid laki-laki dari tingkat ke-7 dan ke-8 alam pemurnian jiwa terbang bersama. 38 orang menginjak pedang terbang dan melayang di atas dojo ruang waktu, berteriak satu persatu, Mu Mengyi adalah wanita Tan Yun, dan setelah mengatakan bahwa dia tidak boleh terlibat dengan Mu Mengyi,
mereka mengayunkan pedang mereka satu persatu. Buk-buk, 38 mayat jatuh di dojo ruang waktu. Punggung semua murid laki-laki yang hadir dingin, seolah ditelan oleh kutukan yang tak terlihat, dan seolah-olah mereka sedang diawasi oleh sepasang mata kematian yang tergantung di langit berbintang. 38 orang ini adalah semua orang yang ingin memperkosa dan mengganggu Mumenyi berulang kali, dan Tan Yun menemukan mereka secara terpisah dan mengendalikan mereka dengan murid suci. Tan Yun berpikir sederhana, bahkan jika seseorang mencurigai bahwa dia mengendalikan semua orang di masa depan. Sekarang orang-orang sudah mati, Tan Yun tidak peduli jika orang lain berpikir bahwa dia yang melakukannya. Yang dia pedulikan hanyalah mengejutkan semua murid dan Mai yang ingin memukuli wanitanya, tidak lebih. Pada saat ini, ribuan murid mengelilingi mereka. Ketika ditemukan bahwa beberapa murid yang mati adalah murid yang sama dari tetua yang sama, mereka terbang menjauh dari dojo ruang waktu dan memberitahu tetua mereka. Pada saat yang sama, di kedalaman lembah abadi yang berjasa, ada sebuah istana yang ditangguhkan dalam kehampaan, istana berjasa. Disinilah Sen Subing tinggal dan berlatih. Pada saat ini, Tan Yun, Mu Mengyi dan berhenti di depan Sen Subing di aula. Adapun Luo Fan, Tan Yun telah memintanya untuk kembali untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Sebelum Luo Fan pergi, Tan Yun memberinya 1.000.000 batu roh kelas atas, dan memintanya untuk membayar lebih banyak batu roh dan mencari seorang murid untuk menjaga gerbang gunung sebagai gantinya. Tan Yun juga meminta Luo Fan untuk memberitahu Song Hong untuk menyembuhkan lukanya dengan tenang, dan menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya sebelum mengunjunginya. Pada saat ini, Sen Subing melihat bahwa Tan Yun tidak mati, dan wajah fananya menunjukkan senyuman. Dia sangat bahagia, dan senyum hari ini adalah pertama kalinya dia memberikan senyuman di hatinya sejak dia memasuki ramuan keabadian. Melihat kembalinya Tan Yun, dia akan menghembuskan napas di gerbang abadi dan Mai. Tidak frustasi seperti sekarang. Dalam 3 tahun terakhir, dia sudah muak dengan sinisme para tetua. Tan Yun, kamu akan baik-baik saja ketika kamu kembali. Sen Subing berkata dengan marah, tahukah Anda? Kecuali Kepala Tang dan Tetua kelima, 3 tetua yang paling banyak mengatakan kepada saya adalah bahwa murid Sen Subing adalah yang terendah. Murid Anda memiliki pencapaian alkimia terendah. Murid Anda memiliki kualifikasi terburuk. Tan Yun, kamu harus ingat bahwa selain Kepala Tang dan Tetua kelima, 37 tetua lainnya semuanya musuh. Sen Subing menjadi semakin marah saat dia berbicara, sehingga matanya yang indah memerah. Melihat penampilan murid yang lesu dan kesal, Tan Yun merasa sedikit tertekan, dan segera membungkuk dan berkata, jangan khawatir penatua yang berjasa, murid pasti tidak akan membiarkan para penatua yang mengejekmu. Yang aku inginkan adalah kamu. Sen Subing menjawab, bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan dia masih seorang wanita yang menyelamatkan muka, selama 3 tahun penuh, dia benar-benar tidak berguna, dan tidak dapat mengangkat kepalanya untuk menjadi manusia di Danmai yang abadi. Pada saat ini, Sen Subing tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Tan Yun dengan penuh harap, dan bertanya, saya ingat Anda berkata di kompetisi 4 keterampilan Sekte Abadi-Abadi, bahwa Anda adalah seorang alkemis suci, kan? Iya, Tan Yun mengangguk. Oke, itu bagus. Sen Subing tersenyum, sebulan kemudian divisi pil Sekte Abadi saya, setiap 10 tahun sekali, para tetua agung dan murid dari para tetua agung akan menjadi pangeran agung dari permainan alkimia. Pada saat itu, saya ingin Anda mewakili domain lembah abadi yang berjasa dan menantang 38 murid jenius tetua lainnya. Tan Yun merasa tidak senang, jadi apa bedanya? Hanya membuang waktu dengan melawan sekelompok alkemis hebat. Diam-diam memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Sen Subing dan membungkuk dan berkata, tetua yang berbelas kasih, apakah Anda juga akan bersaing dengan para tetua utama saat itu? Mendengar ini,
Senyum Sen Subing berangsur-angsur menghilang, dan dia menghela nafas, ya. Tapi saya hanya seorang alkemis tingkat rendah, dan 38 penatua lainnya semuanya di atas alkimia tingkat menengah. Terus terang, saya berpartisipasi dalam penghinaan, tetapi saya tidak dapat menahannya, saya harus berpartisipasi. Oleh karena itu, hanya jika Anda dapat mengalahkan murid lain dalam upacara akbar alkimia murid, saya dapat menyelamatkan sedikit muka. Petik 2. Sen Subing memandang penuh harap, kamu selalu menjadi murid terbaik di hatiku, kamu tidak akan mengecewakanku. Tan Yun menganggukkan kepalanya, murid itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Oke, dengan kata-katamu, aku lega. Sen Subing tersenyum sedikit, dan kemudian membuat kembali token identitas murid dan Mai abadi untuk Tan Yun, dan kemudian memberikan token itu kepada Tan Yun. Lembah peri nomor 8 di lembah peri Meritorious kosong. Lembah ini relatif dekat dengan lembah peri No. 1 Mengyi. Mulai sekarang, kamu bisa pergi ke lembah peri nomor 8 untuk berlatih kultivasi. Kamu bisa mengangkat nomor 8 peri dengan tanda identitasmu. Larangan lembah. Juga, harimau berjongkok, naga tersembunyi gerbang abadi tidak lebih baik dari sekte dalam. Kamu harus membatasi pekerjaanmu. Jangan sampai ketahuan oleh tetua lain, terutama Lu Yi, ketua keempat gerbang abadi, dan Han Yong, diaken aula disiplin, ingat. Tan Yun mengangguk dan berkata, murid ingat. Yah. Aku ingat pergi ke ruang dan waktu untuk berpartisipasi dalam upacara alkimia dalam sebulan. Setelah nasihat Sen Subing, dia melambai kepada Tan Yun dan Mu Mengyi, dan meminta mereka untuk mundur. Setelah keduanya pergi, Sen Subing melangkah keluar dari istana abadi dengan ekspresi sedih, menatap langit berbintang yang luas, bibirnya terbuka sedikit, dan nadanya sedih. Sudah 3 tahun sejak perpisahan terakhir dengan guru, kenapa dia tidak datang mengunjungiku? Tan Yun dan Mu Mengyi berjalan di bawah bintang-bintang bergandengan tangan, dan Mu Mengyi memandang Tan Yun dengan kagum, kata Xiao, kamu adalah kejutan dalam kompetisi alkimia sekte abadi, dan aku selalu ingin menyaksikan gaya alkimiamu dengan mataku sendiri, saya akhirnya bisa melihatnya dalam sebulan. Betulkah? Tan Yun tersenyum cerah, namun, saya tidak akan bersaing dengan murid jenius dari 38 tetua. Ah! Mu Mengyi mengedipkan matanya, bingung, bukankah kamu baru saja berjanji kepada tetua yang berjasa untuk memenangkan kehormatan untuknya? Mengapa kamu tidak mengatakan untuk berpartisipasi sekarang? Tujuan saya sangat sederhana. 1 bulan kemudian, saya akan mewakili tetua yang berjasa dan para tetua lainnya dalam permainan alkimia, dan kemudian mengalahkan semua tetua untuk membuat mereka malu, sehingga tetua yang berjasa dapat melampiaskan kemarahannya. Mu Mengyi tersenyum, saya suka penampilan dominan Anda, tetapi para tetua semuanya adalah alkemis agung, bukankah Anda hanya seorang alkemis hebat peringkat suci? Tan Yun memandang Mu Mengyi dengan penuh kasih sayang, dan mencium keningnya, bodoh kecil, apakah kamu lupa siapa aku? Mereka hanya menghormati Master Alkimia, bahkan Master Alkimia kepala pintu suci divisi pil tidak layak di depan saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.